Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Nurleni dari Prodi Manajemen kelas reguler H dengan NIM 3402210263. Di sini saya akan mengerjakan tugas komputer bisnis pertemuan ke-12. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas komputer bisnis mengenai profitability index, break-even point, profitability ratio, dan benefit cost ratio. Untuk profitability index, di sini sudah ada tabel. Tabelnya sama dengan yang net present value, di mana ada mesin A dan mesin B. Nah, untuk mesin A, nilai investasinya adalah 28 juta, sedangkan untuk mesin B adalah 32 juta. Untuk mengisi cash inflow ini, kita bisa ketik sama dengan kita pilih net present value, kita klik ini lalu klik enter. Kita seret ke bawah. Kan otomatis untuk mengisi diskon vektor adalah sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga, kita F4 untuk mengunci, tutup kurung, pangkat tahun, klik enter. Kita tarik lagi ke bawah, maka ini hasilnya. Untuk mengisi present value sama dengan cash inflow dikali diskon vektor, klik enter. Lalu kita tarik. Nah, maka ini hasilnya. Untuk mengisi total present value, kita ketik sama dengan menggunakan rumus sum. Kita blok dari atas sampai ke bawah. Tutup kurung, klik enter. Nah, maka ini hasilnya. Untuk mengisi profitability index-nya, kita bisa klik sama dengan total present value dibagi nilai investasi, lalu klik enter. Nah, maka hasilnya adalah 1,7. Untuk mengisi cash inflow mesin B, kita klik sama dengan lalu net present value ke cash inflow mesin B, klik enter. Kita tarik ke bawah, maka akan otomatis. Untuk diskon vektornya sama dengan 1 dalam kurung dibagi dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga, tutup kurung, pangkat tahun, lalu klik enter. Kita seret ke bawah. Di sini terdapat kesalahan. Untuk tingkat bunganya kita F4 terlebih dahulu. Lalu klik enter. Nah, kita coba tarik lagi ke bawah. Nah, maka akan otomatis. Untuk pengisi present value, kita ketik sama dengan cash inflow dikali konvektor, lalu klik enter. Kita seret ke bawah. Nah, maka ini hasilnya. Untuk mengisi total present value-nya sama, kita menggunakan rumus sum. Kita tarik dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, klik enter. Untuk mengisi kolom yang ini, kita bisa klik sama dengan 5E6 dikali dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga, tutup kurung, pangkat 5. Lalu klik enter. Nah, maka ini hasilnya. Untuk mengisi profitability index mesin B adalah sama dengan total present value dibagi
nilai investasi, lalu klik enter. Nah, maka hasilnya adalah 1,27. Selanjutnya adalah mengenai BEP atau break even point. Nah, untuk mengisi tabel ini, bahwa sudah diketahui jumlah produknya adalah 20.000 dan harga jual per unitnya adalah 250. Maka total penjualan adalah 5 juta. Dari mana 5 juta ini? 5 juta ini adalah kita bisa klik sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit, lalu klik enter. Nah, maka hasilnya adalah 5 juta. Untuk mengisi biaya variabel dibanding penjualan adalah kita bisa klik sama dengan biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit, lalu klik enter. Nah, maka hasilnya adalah 0,50. Untuk mengisi BEP dalam unit, kita bisa klik sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, lalu tutup kurung, klik enter. Nah, maka ini hasilnya. Untuk BEP dalam rupiah, kita bisa ketik sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Tutup kurung, klik enter. Nah, maka hasilnya 4 juta. Nah, untuk BEP dalam unit sudah sama dengan ini dan BEP dalam rupiah juga hasilnya sudah sama. Nah, untuk PR ataupun profitability ratio terbagi menjadi 4, ada profit margin, earning power, return of investment, rentabilitas modal sendiri. Untuk mengisi PM, kita bisa menggunakan sama dengan dalam kurung NOI dibagi NS tutup kurung kali 100, lalu klik enter. Nah, maka hasilnya adalah 16,7%. Untuk mengisi EP, kita bisa klik sama dengan tutup kurung NOI dibagi TA tutup kurung dikali 100, lalu klik enter. Nah, maka hasilnya adalah 26,7%. Nah, untuk mengisi ROI sama dengan dalam kurung NOI dibagi TI tutup kurung dikali 100, lalu klik enter. Nah, maka hasilnya adalah 33%. Untuk mengisi rentabilitas modal sendiri, kita akan menggunakan rumus sama dengan NOP dikurangi dalam NOP dikali interest ditambah NOP dikali tax atau 10%.
tutup kurung, klik enter. Nah, maka hasilnya adalah 8.500.000. Nah, untuk mengisi rentabilitas modal sendiri, yang bagian bawah ini, kita bisa ketik sama dengan dalam kurung EAT dibagi modal sendiri, tutup kurung, dikali 100%. Lalu klik enter. Nah, maka hasilnya adalah 42,5%. Lalu selanjutnya mengenai BC tetap. Di sini saya sudah menjawabnya bahwa bunga bank 5% adalah 50 juta, depresiasi 30 juta, biaya operasional 20 juta, total biaya tahunan adalah 100 juta. Nah, di tabel yang bawah ini ada total biaya tahunan. Kan sudah diketahui bahwa total biaya tahunan itu adalah 100 juta. Nah, untuk mendapatkan 100 juta ini, kita bisa ketik sama dengan dalam kurung initial investment dikali rate, tutup kurung, ditambah dalam kurung initial investment dikurangi tutup kurung initial investment lagi dikali nilai residu lalu tutup kurung 2 kali dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Lalu klik enter. Nah, maka di sini hasilnya sudah sama, senilai 100 juta. Nah, untuk mengisi B per C ratio, kita bisa menggunakan rumus sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan. Lalu klik enter. Nah, maka hasilnya adalah 1,26. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya untuk B per C ratio dan hasilnya sudah sama. Lalu selanjutnya mengenai BC tidak tetap. Di sini menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, namun terdapat perbedaan di mana soal untuk BC tidak tetap ini adalah suatu proyek mempunyai investasi pada awal tahun pertama senilai 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah. Misalnya, awal tahun pertama sebesar 5%, dan tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Nah, di sini sudah ada tabel, saya sudah membuat untuk biaya tahunan pertama nilainya sama karena memang bunganya itu 5%. Yang membedakan di sini hanyalah di rate-nya ataupun bunga. Nah, sedangkan untuk tahun kedua, bunganya itu adalah 6%. Maka total biaya tahunannya adalah 110 juta. Dan B per C ratio-nya juga adalah 1,145. Apabila kita mengubah rate-nya menjadi 5% misalnya,
Klik Enter. Nah, maka total biaya tahunannya akan berubah. Tapi karena di soalnya adalah 6%, kita ubah lagi menjadi 6%. Nah, maka di sini akan otomatis total biaya tahunannya adalah 110 juta dan B per rationya adalah 1,45 dan di sini juga sama. Lalu selanjutnya untuk biaya tahunan 3, rate-nya itu ataupun bunganya adalah 8%. Maka untuk total biaya tahunannya adalah 130% dan B per rationya adalah 0,969. Nah, kita coba ubah lagi menjadi 6% misalnya. Klik Enter. Nah, maka total biaya tahunannya akan berubah menjadi 110 juta. Dan B per rationya juga akan berubah. Kita ubah lagi menjadi 8% karena sesuai dengan soal 8%. Klik Enter. Nah, maka hasilnya juga akan berubah mengikuti rate-nya menjadi 130 juta dan B per rationya adalah 0,969. Hasilnya sudah sama dengan yang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.